kembali lagi di channel ini, channel terbaik untuk mendapatkan materi. Kalau bukan di sini ya, di mana lagi? Jadi, ayo belajar. Halo semua, kembali lagi di channel ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konsep manajemen pendidikan tinggi. Dan beberapa materi akan dipaparkan di layar kaca kalian. Nah, setelah kalian lihat paparan materi tadi, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Konsep pendidikan tinggi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, tujuan pendidikan tinggi ialah 1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Yang kedua, ialah mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Yang kedua ialah konsep perguruan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik seperti kriteria yang sudah disebutkan. Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Pengertian dari masing-masing satuan pendidikan tersebut ialah yang pertama, akademi, menyelenggarakan program pendidikan profesional pada satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Politeknik, menyelenggarakan program pendidikan profesional pada beberapa bidang pengetahuan khusus atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Sekolah tinggi, menyelenggarakan program pendidikan akademik dan profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Institut menyelenggarakan program pendidikan akademik dan profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Yang terakhir, universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan profesional dalam beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dana, atau kesenian tertentu. Materi berikutnya ialah penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pedoman pengelolaan perguruan tinggi terdiri atas dua. Yang pertama, yuridis atau hukum dan perundang-undangan yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti, PP Nomor 4 Tahun 2014 serta Permendikti. Yang kedua ialah teori-teori dan ilmu pengetahuan berupa buku atau karya ilmiah atau jurnal hasil penelitian. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Nah, memasuki materi berikutnya ialah manajemen perguruan tinggi. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto, tahun 2006 ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi. Yang pertama ialah perencanaan. Perencanaan program kerja termasuk perencanaan anggaran, bukan merupakan hal baru bagi perguruan tinggi. Baik perencanaan 5 tahunan maupun perencanaan tahunan. Yang kedua ialah pengorganisasian. Fungsinya termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai dengan setiap tugas atau kedudukan. Yang ketiga ialah penggerakan. Tugasnya ialah menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan. Dan yang terakhir ialah pengawasan. Pengawasan adalah fungsi terakhir manajemen, namun bukan berarti yang paling kurang penting.
Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan atau hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Materi berikutnya ialah dimensi makna perguruan tinggi. Yang pertama, dimensi etis. Yang kedua, dimensi keilmuan. Ketiga, dimensi pendidikan. Keempat, dimensi sosial. Kelima ialah dimensi korporasi. Nah, materi terakhir ialah perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Globalisasi berpengaruh pada semua tingkah laku manusia dan berdampak dalam tingkatan berbeda pada budaya, masyarakat, dan manusia. Nah, ada 4 aspek globalisasi, yaitu perdagangan, pergerakan modal, pergerakan orang, serta penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks pendidikan tinggi, globalisasi dapat berbentuk kebebasan masuk dan beroperasinya perguruan tinggi asing ke dalam negeri tanpa dapat dicegah atau dihindari. Secara formal, globalisasi memang belum menyentuh pendidikan tinggi dan perguruan tinggi, tetapi tampaknya tidak akan lama. Kekuatan dan gejalanya tidak dapat dibendung lagi. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan jejak ya. Dah.